Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Setelah hampir 2 minggu saya tidak, 2 minggu lebih saudara dikasih dalam Tuhan, saya tidak menyapa setiap umat Tuhan di dalam renungan pagi, dalam doa pagi, ya kan. Saya minta maaf karena suatu hal, maka saya harus izin selama kurang lebih 2 minggu lebih saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tapi saya tetap terus mendoakan setiap umat Tuhan agar tetap terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, agar tetap terus percaya bahwa masih ada Tuhan, agar tetap terus melakukan hal-hal yang dahsyat, mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Dan puji Tuhan, saya kembali dipercayakan Tuhan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan lagi buat setiap umat Tuhan dimanapun. Rekan-rekan umat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini menjadi kerinduan saya, saudara dikasih dalam Tuhan, agar setiap umat Tuhan bertumbuh, setiap umat Tuhan maju, dan setiap umat Tuhan tetap terus tinggal dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini satu kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan buat setiap kita dalam perenungan firman di setiap paginya. Tapi izinkan saya juga berdoa buat setiap kita terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang kembali Tuhan berikan buat setiap kami, untuk kami boleh kembali bergabung dalam program Bible and Coffee. Setiap pagi kami merenungkan firman Tuhan, setiap pagi kami belajar firman Tuhan, setiap pagi Tuhan memperdengarkan suaranya bagi kami, untuk kami diperlengkapi, dibenahi, dituntun, dibersihkan, mau dibawa masuk oleh Tuhan dalam janji-janji dan rencana Tuhan. Karena itu pagi hari ini ya Bapak, bicara bagi masing-masing kami, sampaikan sesuatu bagi kami, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, pagi mujizat, pagi lawatan Tuhan, dan minggu ini menjadi minggu kedahsyatan kuasa Tuhan. Kami rindukan suara-Mu ya Tuhan, sampaikan sesuatu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan saya mau sampaikan buat setiap kita di dalam Galatia pasal yang pertama ayatnya yang ke-24. Galatia pasal yang pertama ayat 24. Satu ayat, satu kebenaran firman Tuhan saya sampaikan. Dengar baik saudara. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita pagi hari ini, hidup kita bukan lagi hanya untuk mementingkan kepentingan kita. Hidup kita bukan hanya untuk pribadi kita, menyenangkan hati kita. Namun kita mesti ingat bahwa kita punya tugas khusus, tugas sorga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Apa itu? Melalui hidup saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, melalui hidup saya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Rasul Paulus bilang mereka memuliakan Allah karena aku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mendapat privilege, kita mendapatkan kesempatan khusus. Tuhan mau memakai hidup saudara dan saya, supaya melalui hidup saudara dan saya, nama Dia dipuji, nama Dia dipermuliakan. Jangan sampai kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Jangan sampai kita hanya fokus menyenangkan hati kita, keinginan, ego kita, sampai kita lupa bahwa keberadaan saya sebenarnya, saya memiliki tugas, yakni tugas sorga. Apa tugas sorga? Supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui hidup setiap kita. Wow, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan ayat ini, saya mendapati kedahsyatan kuasa Tuhan meliputi saya. Kenapa? Siapa saya? Siapa saudara yang diizinkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup saya? Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nak, saya memberikan engkau mandat. Anakku, aku memberikan engkau mandat supaya melalui hidupmu namaku dipermuliakan. Bukan melalui hidup kita nama Tuhan dijelek-jelekkan. Bukan melalui hidup kita nama Tuhan jadi berantakan, nama Tuhan justru jadi hina orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, iblis mau hari-hari ini kita hanya sibuk mementingkan diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita lupa keberadaan kita, tugas kita adalah memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Rasul Paulus bilang, saudara dikasih dalam Tuhan, aku hidup, namun bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Bahkan ketika dia masuk penjara bersama dengan Silas,
Seharusnya dia bisa komplain, dia bisa kecewa sama Tuhan. Saya menginjil, saya memberitakan kabar baik, tapi kenapa justru saya dipenjara? Mana penyertaan Tuhan, nama pembelaan Tuhan? Saudara dikasih dalam Tuhan, no, Rasul Paulus dan Silas justru menyanyikan puji-pujian dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Justru di dalam penjara, justru di dalam kesesakan, Tuhan pakai hidup Rasul Paulus dan Silas untuk memberitakan kabar baik. Akhirnya ada jiwa yang dimenangkan di dalam penjara. Kita nggak pernah tahu, kita nggak pernah mengerti kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam hidup kita. Kenapa Tuhan bawa saya masuk dalam sebuah permasalahan? Kenapa Tuhan kok membuat saya menderita, membuat saya dikecewakan, membuat saya difitnah? Kenapa begini, kenapa begitu? Ada begitu banyak pertanyaan yang menghampiri hidup kita. Tanpa kita sadari, ternyata Tuhan sedang membawa kita masuk dalam rencananya. Apa itu rencananya? Supaya saudara dan saya dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu kali Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka melihat ada orang buta yang lahir buta sejak dari lahirnya, saudara. Sehingga akhirnya murid-murid bertanya, "Guru, siapa yang berdosa? Apakah orang ini atau orang tuanya?" Apa yang Yesus bilang? No, bukan dia, bukan orang tuanya yang berdosa, tapi supaya perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa, supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup orang buta ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Yesus mengambil tanah dan diucak-acik, dan langsung tempelin di matanya, sudah dikasih. Dan mereka, orang buta ini melihat, memuji-muji Tuhan. Akhirnya banyak orang pada saat itu percaya kepada Yesus. Ini yang saya bilang, kita nggak bisa komplain dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa mengeluh, Tuhan kenapa suami saya selingkuh, Tuhan kenapa anak-anak saya jauh dari Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan izinkan COVID ini menimpa hidup saya, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ekonomi saya hancur, usaha saya begini, dagangan saya begitu, kenapa Tuhan izinkan? Saudaraku, kita nggak pernah tahu, tapi yang perlu kita tahu satu hal, supaya melalui hidup saudara dan saya, Tuhan dipermuliakan, sekalipun itu melalui air mata kita, sekalipun itu mungkin melalui sikap hati yang mungkin terkadang membuat kita sakit hati, kecewa terhadap sesama karena kita difitnah, karena kita dianiaya, kepada kita dituduhkan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi izinkan saya pagi hari ini mengingatkan setiap kita ada untuk memuliakan nama Tuhan dengan apapun caranya yang Tuhan izinkan terjadi, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, Yesus bilang, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang gak pernah bisa melihat Tuhan, orang melihat sesama, orang melihat kita. Dan ketika orang melihat kita, dia mulai bertanya-tanya, orang ini baik, orang ini dahsyat, orang ini luar biasa, siapa Tuhannya? Tahukah saudara, kita adalah iklan berjalannya Yesus Kristus. Melalui hidup saudara dan saya, orang mengenal Kristus. Melalui hidup saudara dan saya, orang juga bisa menghina dan menjelek-jelekkan nama Yesus. Kita mau jadi apa? Kita mau jadi seperti yang mana? Apakah kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, atau justru melalui hidup kita orang mencaci maki nama Tuhan? Katanya orang Kristen, katanya percaya Yesus, tapi kok mulutnya jahat. Katanya percaya Yesus, mana gak ada kasih. Katanya percaya sama Yesus, tapi kok tidak ada tolong menolong. Katanya percaya kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, tapi mulutnya kok gak bisa dijaga, gak bisa menjaga perasaan orang. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui hidup kita bisa memuliakan Tuhan. Melalui hidup kita bisa membuat orang kecewa sama Tuhan. Pagi hari ini, izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan bisa pakai hidup saudara dan saya untuk memuliakan namanya. Yang jadi pertanyaan, maukah kita memberi diri untuk siap dipakai untuk memuliakan nama Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan? Berbagai macam cara. Kadang Tuhan izinkan kerugian menghampiri hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kesehatan kita digoncang. Kadang Tuhan izinkan rumah tangga kita digoncang, ekonomi kita digoncang. Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya ketika Tuhan pulihkan kita, orang melihat dan orang berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Amin, saudara. Melalui hidup kita. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita bilang, Tuhan, ini aku, pakai aku. Tuhan, ini aku, buat apa yang kau pandang baik dalam hidupku, sehingga melalui hidupku namamu dipermuliakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita, beri dirimu untuk dipakai Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itulah tugas kita
untuk kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menyatakan kasih, menyatakan kuasa dan kemuliaannya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kedahsyatan kuasa Tuhan. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Allah berikan dalam hidup kami. Tatkala kami dipercayakan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tatkala kami dipercayakan untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu ya Bapak, biarlah pagi hari ini secara khusus firman yang boleh kami dengar ini beri kekuatan bagi kami, memberi kemampuan bagi kami untuk menyadarkan kami tidak mau lagi hidup hanya untuk diri kami sendiri. Kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, jika itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, kami cuma berdoa, jadilah sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Karena itu ya Bapak, firman-Mu biar termaterai dalam hati kami. Dimanapun umat Tuhan yang pagi hari ini berada dan mendengarkan firman-Mu dalam program Bible and Coffee ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami disadarkan. Kami hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada Tuhan. Karena itu biar dalam kesempatan kami hidup ini, kami selalu mengingat kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Saudara dan saya ada untuk dipakai Tuhan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.